A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita selaku hamba Allah sepantasnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat, coba kita perhatikan yang ada pada diri kita. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bergerak. Itulah merupakan suatu karunia yang terbesar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bersyukur kepada Allah, kata ulama kita, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Siapa yang berhenti dan siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, wala takfurun, maka dialah termasuk seorang hamba yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan ini setidaknya ada beberapa hal orang-orang yang rugi di dalam bulan suci Ramadan. Nah, pasti kita bertanya-tanya, yang manakah di antaranya orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah untuknya. Nah, mana dasarnya? Coba kita lihat sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'bunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia, kata Nabi. Yang pertama adalah wa ni'matus sihhah, nikmat kesehatan yang diberikan Allah untuknya. Kemudian yang kedua, wa ni'matul faragu, nikmat kesempatan yang dititipkan Allah untuknya. Namun ternyata kedua nikmat ini mereka senantiasa tidak memberikan kesempatan pada dirinya, menyia-nyiakan kesempatan diberikan oleh Allah. Maka ini dikategorikan sebagai hamba Allah yang rugi di sisi Allah. Sungguh mengkhawatirkan dan sungguh memperhatikan buat kita. Masih banyak di antara kita yang diberikan oleh Allah umur yang panjang. Umur yang panjang bisa memasuki bulan suci Ramadan. Dengan itu, walaupun dengan adanya wabah yang merambah kepada kita semuanya, dengan pandemik COVID-19 yang ada pada diri kita, ini suatu ujian yang datang dari Allah. Tapi siapa seorang hamba yang berhasil, yang insya Allah menghalau, yang melewati ujian ini, walaupun kita ikuti himbauan para ulama untuk tidak sholat di masjid dan sebagainya, karena ada sesuatu kondisi yang menghamba untuk kita, yakin dan percaya di rumah kita ibadah, bahkan itu jauh lebih baik pahalanya dibandingkan kita sholat di masjid dengan ada sesuatu kondisi yang kemungkinan besar yang menghalau untuk kita ibadah di masjid. Pemirsa Fajar Ramadan dimuliakan Allah, ini sungguh yang harus kita pikirkan secara baik-baik. Bukankah dengan Allah memberikan umur yang panjang, jangan pernah lewatkan Ramadan tahun kali ini, kita rugi di sisi Allah. Pemirsa, coba Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita kesehatan yang baik, Ramadan terlewati, kita tidak tadarusan. Ramadan lewat begitu saja, kita tidak puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai hamba yang merugi di sisi Allah. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada yang kedua. Orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan adalah siapa? Orang yang senantiasa tidak memanfaatkan waktu yang ada yang diberikan Allah untuknya.
Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Pemirsa, Fajar Ramadan dimuliakan Allah, coba kita simak, insya Allah berkah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang rugi di sisinya? Orang-orang yang rugi menurut Allah dalam ayat ini adalah siapa? Orang yang senantiasa menyelewengkan waktu yang ada padanya, tidak digunakan beribadah, tidak digunakan berzikir kepada Allah, tidak digunakan untuk berbuat kebaikan. Lalu siapakah yang tidak rugi di sisi Allah? Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan suatu amal saleh di sisinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa di sisi Allah, namun ternyata perbuatan dosa masih tetap pun dilakukan. Orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ini poin yang ketiga. Nah, sedangkan kata Nabi SAW, kam min siyamin laisa lahu min siyamin illal ju'. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa di sisi Allah, namun mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala puasanya, melainkan lapar dan haus. Ini sungguh na'udzubillahi min zalik. Banyak di antara kalangan-kalangan kita, semestinya kalau kita berpuasa di sisi Allah, semuanya kita jaga, semuanya kita puasakan. Menurut dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Orang yang hakikatnya berpuasa adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mulai ujung kaki sampai ujung rambutnya semuanya dipuasakan. Contoh, pandangan matanya dijaga, hanya melihat sesuatu yang baik. Ucapannya yang keluar tidak keluar melainkan sesuatu ucapan yang baik-baik saja. Pendengarannya tidak didengarkan sesuatu melainkan sesuatu yang baik. Ayat-ayat suci Al-Quran, sesuatu yang bermanfaat, itulah yang mereka dengar. Dan ternyata inilah yang menurut Imam Al-Ghazali, puasakanlah semua yang ada pada dirimu. Kemudian selanjutnya, jangan pernah meremehkan sesuatu ibadah pun yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun itu kebaikan yang kita laksanakan, yang kita lakukan, ingat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu yang dilakukannya sekecil seperti biji zahra akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian alangkah indahnya, alangkah syahdunya kita bawa nuansa Ramadan dengan penuh iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga semua yang ada pada diri kita, kita beribadah kepada Allah, salat 5 waktu kita jaga, maka insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah humul muflihun, orang-orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa Fajar Ramadan dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berada dalam keberkahan yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Selama kita pada selama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.